pada waktu itu 2004 2005 kira-kira kita sedang dalam diskusi tentang dibutuhkannya kitab kuning dalam bentuk digital. Ternyata sudah ada yang memproduksinya atau meng-create filenya, sebagian gratis, sebagian berbayar. Waktu itu kita coba kontak tokonya dan ternyata bisa beli dalam bentuk CD, fisik bentuk CD. Nah, setelah dapat CD-nya itu dikirim ke Jepang. Nah, CD itu ada berapa kopi ya? Nah, itu salah satu kopinya itu saya kirim ke pondok di Pati, Jawa Tengah. Pondok di Pati, Jawa Tengah. Pondok itu adalah pamannya Fariha. Fariha itu bendaharanya KM Inunihong. KM Inunihong waktu itu sudah mulai dipimpin oleh Mas Indra. Nah, Oita itu termasuk salah satu komunitas KM Inunihong yang cukup banyak anak mudanya. Salah satunya adalah Fariha tadi. Nanti di situ ada Ananda juga. Nah, Fariha itu yang menginformasikan tentang dia keluarga dekat atau keponakan dari pemilik pondok yang di Pati itu. Nah, setelah saya ada kesempatan ke Surabaya liburan, saya pergi ke Jawa Tengah ke rumah keluarga. Nah, mampir walaupun cukup jauh tapi saya sebetulnya mampir ke rumahnya, pondok yang disebut oleh Fariha itu, ke rumah kiainya itu. Nah, sudah saya kasihkan softwarenya itu. Cuman kayaknya mereka tidak care karena memang makanya sulit. Software itu harus ada dongle-nya, ada nomor serinya, macam-macam yang harus diinstal dulu terus dientrikan. Nah, sampai di Jepang kita ngobrol lagi sama teman-teman tentang apa ya yang lebih mudah sehingga bisa dijangkau oleh banyak orang dan bisa dikopi bebas, kopi berapapun dengan cara kita sendiri dan tidak menyulitkan. Setelah nyoba beberapa software sudah seperti itu percobaannya, akhirnya kita diberi ide oleh Abdul Ghafur Maimun. Gus Ghafur itu putranya Mbah Maimun Zubair. Waktu itu diskusinya memang antar NU internasional. Ada juga ada Pak Lutfi itu dari Lasem, barusan meninggal dunia. Itu akhirnya diberi ide. Nah, ini salah satu aja idenya. Ide yaitu Maktabah Syamilah. Nah, setelah kita cek di webnya butuh di-download. Filenya besar sekali, sekitar 800 megabyte. Nah, di Jepang kayaknya itu butuh waktu cuma beberapa menit aja, mungkin ya 1 jam lah paling lama untuk mendownload itu. Setelah download ternyata bagus sekali. Setelah kita jalankan ternyata bisa mencari cukup banyak ibarat dari berbagai kitab kuning. Ada waktu itu 2000 kitab kuning. Saat itu juga kita diskusi untuk mengeksplorasi si Maktabah Syamilah ini. Salah satunya adalah kerjasama dengan Mas Niam. Niam itu NU dari Pakistan. Sekarang Mas Niam itu mengasuh pesantren namanya Cordova. Cordova itu ada di Kajen, dekat rumahnya Kiai Sal Mahfud. Ya, Mas Niam itu setelah ngobrol dengan saya ya melalui Yahoo Messenger, ternyata juga tertarik. Tapi kita menghadapi yaitu semua menunya Maktabah Syamilah itu dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia. Maka kita mulai bikin terjemahnya, file, view, help itu apa aja artinya. Setelah ngobrol dan
teman yang lain ternyata ada teman lagi dari Australia, cuman lupa namanya. Nah, saya bersama 2 orang itu, jadi bertiga, mulai menyusun helpnya. Jadi helpnya itu, nah helpnya itu kita pasang di website, ya websitenya NU Nihong ya, websitenya Pakistan ya, dan mungkin masih ada lagi, dikirim ke grup-grup NU juga, sambil memberi linknya Maktabah Samila. Ternyata setelah kita cek Maktabah Samila itu kalau diinstal itu dari 800 MB itu jadi sekitar 2, sekian giga. Nah, kalau diinstal jadi 2, sekian giga, maka kita harus menyimpannya di dalam CD, depannya di dalam CD dalam jumlah yang banyak. Waktu itu satu CD itu 650 MB. Jadi kalau versi zip-nya saja itu butuh 2 CD. Kalau versi yang sudah diekstrak butuh paling enggak ya 7 atau 8 ya CD. Nah, ada 2 pilihan berarti. Pilihan CD yang asli zip atau yang sudah diekstrak. Kalau di tanah air kita kasih yang CD yang zipnya, kayaknya belum tentu paham, karena cukup banyak yang dilakukan, termasuk pemisahan file yang gede itu menjadi dua CD, penggabungannya harus jadi satu lagi nanti sebelum diekstrak, ada urutannya. Itu juga saya tuliskan di dalam CD itu, satu file namanya readme.txt. Nah, readme-nya itu dibaca terus dijadikan panduan untuk mengekstrak file zip tersebut. Terus sementara ini jalan, kita juga menuliskan beberapa summary atau resensi overview tentang Maktabah Samila di grup-grupnya NU Nihong, juga di website NU, website pribadi saya juga. Nah, makin banyak orang membacanya dari seluruh tanah air, maka makin banyak sambutan dari beberapa pesantren di tanah air. Maka waktu itu saya sampaikan kepada para anggota NU di grup, supaya kalau pulang ke tanah air, tolong melakukan maksudnya menyebarluaskan Maktabah Samila tadi, yaitu dengan cara memburn itu mengcreate CD dengan cara sebagai berikut. Filenya di split dulu jadi 2, kemudian disimpan di masing-masing CD itu dan seterusnya. Nanti dibawa pulang ke Indonesia, tolong dikasih tahu caranya juga. Itu ternyata banyak yang melakukan, saya tidak tahu berapa, tapi yang pasti nggak terlalu lama kemudian di seluruh tanah air ada laporan, ada cerita bahwa mereka sudah mulai menggunakan Maktabah Samila. Nah, seterusnya dengan petunjuk pemakaian yang juga mudah dalam bahasa Indonesia itu, mereka makin mudah menggunakan Maktabah Samila. Cuman lama-lama juga orang tanya, kalau download sendiri gimana ya, ini komputer saya sudah dihidupkan 2 hari 2 malam tapi ternyata belum berhasil di Indonesia. Nah, lagi-lagi diperbanyaklah CD-CD itu, baik yang bentuk ekstraknya yang 6 CD tadi, maupun bentuk zipnya yang masih 2 CD. Ternyata dalam waktu berapa bulan ya, itu tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan kalau bertanya mereka biasanya terus ujungnya ke NU Nihong, karena itu mereka banyak tahunya itu Maktabah Samila dibikin oleh NU Nihong, padahal kita hanya sekedar mendownload dari Maktabah Samila yang ada di Timur Tengah itu, kemudian kita download dan kita sebarkan. Nah, di tengah-tengah itu banyak juga pertanyaan. Di dalam 2000 kitab itu banyak juga kitab-kitab Wahabi, bagaimana kita mensortirnya. Nah, saya kirim email kepada produsernya Maktabah Samila, mereka dijawab oleh produsernya, pabriknya itu, developernya itu jawab, nggak apa-apa kalau mau dihapus. Terus tapi ada pesan juga bahwa kitab ini majanan atau gratis, jangan dibisniskan. Nah, itu juga jadi pedoman kita dari awal. Jadi kita
dari awal. Jadi kita secara sukarela melakukan ini. Jadi waktu itu kita coba hapus juga beberapa kitab itu, terus kita packing ulang jadi CD-nya yang sudah agak bersih. Nah, ternyata suatu hari kelak salah satu kiai di pesantren Anokoya Guluk-Guluk Sumeneb, Mbak Kiai tersebut siapa namanya ya, agak lupa namanya, ya beberapa kiai lah, jangan dihapus sayang. Nah, itu terus kita aslinya aja kok gitu, karena bagaimanapun namanya kitab ya perlu untuk jadi referensi, baik untuk referensi baik maupun referensi tidak baik tetap ada baiknya. Nah, pada saat 2006 ketika kita umumkan atau kita sosialisasikan itu, sambutannya luas sampai diadakan acara pelatihan di PWNU Jawa Timur. Nah, kita dibantu juga teman-teman di tanah air waktu itu. Beliau waktu itu adalah sekretaris RMI Jawa Timur. RMI itu Robito Ma'ahid Islamiyah, Asosiasi Pondok Pesantren NU. Nah, beliau komunikasi dengan Kiai Abdul Hamid Wahid dari Nurul Jadid yang waktu itu juga mengurus, dan dia juga kalau nggak salah waktu itu ketua salah satu anggota MPR. Nah, itu terus juga disosialisasikan. Nah, lumayan jalan bagus. Nah, pas 2007 ketika saya pulang ke tanah air, itu hari besoknya langsung pergi ke Sidoarjo, namanya pesantren Nurul Ikhlas. Di situ kumpul beberapa utusan pesantren dari seluruh Jawa Timur, cukup banyak sih. Nah, itu pelatihan Maktabah Samilah secara masif yang pertama kali saya hadiri. Panitianya ya Pak Nur Hidayat tadi. Pak Nur Hidayat nanti jadi wakil sekretaris di PWNU Jawa Timur dan sekarang menjadi wasekjen di PBNU. Nah, beliau yang mengusirnya ada lagi pelatihan lain di Bondowoso, di daerah Jeruk Sok-Sok, di pesantren di situ di Bondowoso itu dilakukan pelatihan. Jadi juga pesantren dari Jawa Timur, dan setelah itu akhirnya dilakukan di mana-mana, termasuk Jawa Tengah, terus Jawa Barat. Di Jawa Tengah saya sendiri yang hadir itu di Kudus, di Jepara, di Magelang, saya pernah hadir di beberapa kota. Kemudian di DIY dimusahkan di pesantren Pandan Aran, Sunan Pandan. Kemudian di Jawa Barat juga di Sasak Gantung di Bandung, itu Pak Habib Muhammad Syarif, sekarang jadi anggota DPR Komisi 3 nggak salah, Habib Muhammad Syarif. Terus di beberapa kota sampai ke Sulawesi juga, Sulawesi Tengah, Palu, Al Khairat itu juga mengadakan pelatihan serupa untuk pesantren-pesantren di Sulawesi Tengah. Nah, itu akhirnya diketahui oleh perguruan tinggi, nah, termasuk misalnya UIN Sunan Ampel. Nah, saya tahunya itu dari mereka itu ternyata setelah bicara, mereka tidak tahu identitas saya saat itu kalau ketemu, tapi dia cerita bahwa Maktabah Samilah itu dari NU Nihong. Nah, selalu begitu. Itu berapa yang email ke saya juga begitu, bahwa Maktabah Samilah itu dari NU Nihong. Disebut digitalisasi kitab kuning digitalkan. Nah, salah satu yang menarik juga, Maktabah Samilah ini bisa ditambah kitabnya, sehingga banyak orang yang nambahi dengan kitab sendiri. Jadi kalau punya teksnya tanya masuknya teksnya begini, kalau punya PDF-nya dimasukkannya begini. Nah, help atau petunjuk cara pemakaian itu yang kita pernah bikin bersama-sama tadi, sudah termasuk di dalam helpnya itu dan petunjuknya itu di readme.txt tadi itu.
lumayan akhirnya. Nah, salah satunya waktu itu setelah pelatihan itu saya hadir di Al-Khazini yang sekarang ambruk itu ya. Al-Khazini yang masih banyak sih gedung yang belum ambruk itu. Gus Salam itu juga memimpin Basul Masail di sana. Ya Abdul Salam Mujib yang sekarang fotonya banyak beredar itu menghadiri ini sebagai pengasuhnya pesantren Al-Khazini dengan Basul Masail. Nah, di situ saya melihat langsung betapa para peserta Basul Masail yang tadinya menggunakan kitab sebagai awal yang waktu itu sampai bawa pickup atau kalau di desa bawa cikar untuk membawa kitab-kitabnya itu. Nah itu dia cuma browsing, kemudian pesertanya itu tinggal menyodorkan takbir yang dia temukan itu ke ketua panitianya atau pemimpin atau moderatornya, dan itu tampilkan di layar. Nah itu amazing, itu luar biasa, efisiensi waktu, efisiensi tenaga, bahkan sampai bisa mendapatkan yang sangat detail. Di beberapa masalah akhirnya pada bawa laptop itu revolusinya, tadinya tidak. Nah, sekarang malah berbalik jadi cinta IT gara-gara ada kitab kuning digital di dalam IT itu, dan itu membuat pekerjaan mencari takbir dalam kitab kuning itu jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat dan jauh lebih komprehensif, karena kitabnya sudah tidak 2000 lagi, bahkan sampai 10.000 kitab.